warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai perpajakan internasional dan penetapan harga transfer. Dibuatnya video ini kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi internasional. Dosen pengampunya yaitu Bu Puspita Mailani, SPD MAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Juwita Sapitri. Yang kedua ada Asri Windriyati. Yang ketiga, Nevi Yulianti. Dan yang keempat ada Hilwa. Baik, masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Nevi. Kepada Nevi, disilakan. Materi yang pertama yaitu konsep-konsep awal. Karena simpang siurnya undang-undang dan regulasi yang mengatur perpajakan, perusahaan-perusahaan asing dan keuntungan yang didapatkan di luar negeri berdasar pada beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut meliputi gagasan mengenai netralis pajak dan ekuitas pajak. Next. Di sini ada keseragaman sistem pajak nasional. Sebuah perusahaan bisa melakukan bisnis internasional dengan cara mengirimkan barang dan jasa atau dengan melakukan investasi asing langsung atau tidak langsung. Perbedaan berkisar dari jenis pajak dan beban pajak hingga perbedaan dalam penilaian pajak dan filosofi penagihan. Next. Di sini dari keseragaman sistem pajak tersebut, yang pertama ada jenis pajak, yaitu sebuah perusahaan yang beroperasi di luar negeri berhadapan dengan bermacam-macam pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak yang dipungut dari sumbernya, yang ketiga ada pajak pertambahan nilai, yang keempat ada pajak perbatasan nilai, yang terakhir ada pajak pengirim atau pajak transfer. Yang kedua ada beban pajak, yaitu perbedaan dalam keseluruhan beban pajak sangat penting dalam bisnis internasional. Selanjutnya ada sistem administrasi pajak. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem klasik, yaitu pajak penghasilan perusahaan pada penghasilan kena pajak dibayarkan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham. Yang kedua itu ada sistem terintegrasi. Dalam sebuah sistem yang terintegrasi, pajak-pajak perusahaan dan pemegang saham diintegrasikan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak ganda atas penghasilan perusahaan. Yang keempat ada insentif pajak asing. Negara-negara yang ingin mempercepat perkembangan ekonominya sangat menyadari adanya manfaat dari bisnis internasional. Banyak negara yang memberikan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Bentuk-bentuk insentif tersebut bisa berupa dana tunai bebas pajak yang ditetapkan oleh negara tersebut. Yang kelima ada persaingan pajak berbahaya. Pada Organizational for Economic Cooperation dan Development mencoba untuk menghentikan persaingan pajak oleh negara-negara bebas pajak tertentu. Kecenderungan global terhadap penurunan dan pemusatan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan akibat dari persaingan pajak. Dan yang terakhir ada penyelarasan internasional. Dengan adanya perbedaan dalam sistem pajak di seluruh dunia, penyelarasan global atas kebijakan pajak mungkin berguna. Perusahaan-perusahaan multinasional yang dibebani oleh perbedaan pajak-pajak nasional mengobarkan penekanan atas perbaikan pajak internasional. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nevi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hilwa. Kepada Hilwa, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pemakaian terhadap sumber-sumber laba dari luar negeri dan pemanjakan ganda. Filosofi-filosofi nasional atas pengenaan pajak terhadap sumber-sumber dari luar negeri itu berbeda-beda, dan ini merupakan hal yang penting dari sudut pandang seorang perancang pajak. Di sini ada
A. Kredit pajak asing. Kredit pajak asing dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan dari laba cabang atau anak perusahaan dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya seperti bunga royalita yang dikirimkan kembali kepada investor domestik. Yang kedua yaitu batas-batas kredit pajak. Di sini yaitu batas-batas kredit pajak untuk mencegah kredit pajak yang asing menutupi pajak-pajak atas penghasilan sumber domestik. Banyak negara yang mendapatkan batas-batas penyeluruhan pada jumlah pajak lainnya atau pajak asing yang dikreditkan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Terus sini perjanjian pajak. Perjanjian pajak yaitu kredit pajak asing melindungi penghasilan sumber asing dari pajak ganda yang ada di antara negara penyelenggaraan dan negara asal penetapan bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan domestik di negara penyelenggaraan harus dikenakan pajak hanya jika perusahaan tersebut bisa menjaga perusahaannya di sana. Terus pertimbangan mata uang asing yaitu keuntungan dan kerugian transaksi dalam mata uang asing selama mata yang fungsional biasanya dibuktikan dalam perpostik dan dua transaksi. Next, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada dimensi-dimensi perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan-perusahaan multinasional memiliki keuntungan yang nyata atas perusahaan-perusahaan domestik karena memiliki lebih banyak fleksibilitas geografis dalam penempatan setiap produksi dan distribusi mereka. Pengamatan atas masalah perencanaan pajak dimulai dengan dua hal, yaitu pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikan strategi usaha dan bisnis. Terus yang kedua yaitu perubahan hukum pajak secara konsisten membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu penerapan harga pengiriman internasional, variabel-variabel yang menyulitkan, penetapan harga pengiriman merupakan sumber yang cukup baru. Penetapan harga di Amerika Serikat berkembang seiring dengan gerakan deindustrialisasi yang mempengaruhi banyak bisnis Amerika selama paruh pertama abad ke-20. Variabel-variabel seperti pajak, tarif persaingan, tingkat inflasi, nilai mata uang, pembatasan pengiriman dana risiko, politik, dan ketertarikan mitra usaha patungan sangat menyulitkan pengambilan keputusan untuk menetapkan harga pengiriman. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hilwa. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Asri. Kepada Asri, disilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya itu ada metodologi penetapan harga transfer. Dalam dunia pasar yang kompetitif, menetapkan harga transfer antar perusahaan untuk sumber dan servis tidak akan terlalu bermasalah. Harga transfer dapat berdasarkan biaya pertambahan atau harga pasar. Yang pertama, pasar versus biaya versus. Yang kedua, versus like. Yang ketiga, metode perbandingan harga bebas. Yang keempat, metode perbandingan transaksi bebas. Dan yang terakhir ada metode harga penjualan ulang. Selanjutnya itu ada praktik penetapan harga transfer. Advanced Pricing Agreement atau APAS adalah sebuah mekanisme di mana otoritas perpajakan dan multinasional dengan sukarela merundingkan metodologi penetapan harga transfer yang disepakati dan mengikat kedua partai. Semua perjanjian ini mengurangi dan menghapus resiko dalam audit. Penetapan harga transfer hemat waktu dan uang untuk multinasional dan otoritas pajak. Selanjutnya ada masa depan. Teknologi dan ekonomi global menentang berbagai prinsip di mana didasarkan pada perpajakan internasional. Salah satu prinsip ini adalah setiap negara memiliki hak untuk memutuskan bagi mereka sendiri seberapa besar penarikan pajak dari masyarakat dan bisnis kawasannya. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah operasi bisnis internasional melibatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Perusahaan multinasional harus menavigasi kompleksitas ini
untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan mematuhi peraturan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Penetapan harga transfer yaitu penetapan harga barang, jasa, atau aset yang ditransfer antar entitas terkait dalam perusahaan multinasional memiliki implikasi pajak yang signifikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asri. Selanjutnya di sini ada jurnal. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science, volume 2, nomor 3, September 2023. Dengan judul Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Manufaktur di Jawa Barat. Latar belakang perubahan peraturan perpajakan internasional seperti proyek BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting oleh OECD telah meningkatkan kompleksitas kepatuhan pajak bagi perusahaan multinasional. Di Jawa Barat, sebagai pusat industri manufaktur, perusahaan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan strategi perencanaan pajak, terutama terkait harga transfer dan kepatuhan. Hal ini menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan landscape perpajakan global yang dinamis sambil tetap mempertahankan daya saing dan margin laba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan tersebut terhadap praktik akuntansi pajak dan implikasi finansialnya. Kemudian ada pendahuluan. Di sini tujuan penelitiannya menyelidiki dampak perubahan peraturan perpajakan internasional terhadap praktik akuntansi pajak perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan metode campuran atau survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Responden adalah profesional di bidang keuangan dan perpajakan dari perusahaan multinasional skala menengah dan besar. Pembahasannya di sini yang pertama, penyesuaian strategi pajak. Di sini yang pertama, sebagai besar, perusahaan telah menyesuaikan strategi perencanaan pajak, terutama terkait harga transfer dan manajemen kekayaan intelektual. Perubahan ini bertujuan memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko pajak. Yang kedua, tantangan kepatuhan, beban kerja terkait kepatuhan meningkat, memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti staf dan teknologi. Yang ketiga, dampak keuangan. Beberapa perusahaan mengalami peningkatan beban pajak, sementara yang lain mendapatkan penurunan tarif pajak efektif. Pembahasan yang kedua yaitu implikasi. Di sini yang pertama, adaptasi strategi pajak yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berkembang. Yang kedua, perusahaan harus mengevaluasi dampak keputusan perencanaan pajak terhadap margin laba dan daya saing. Jadi kesimpulan jurnal tersebut, yaitu penelitian ini mengkaji dampak perubahan peraturan perpajakan internasional terhadap perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat. Temuan utama menunjukkan penyesuaian signifikan dalam strategi perencanaan pajak, khususnya terkait kepatuhan dan pelaporan. Implikasi keuangan meliputi tantangan berupa peningkatan beban pajak dan peluang berupa efisiensi tarif pajak. Perencanaan pajak memengaruhi margin laba dan daya saing perusahaan. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi pajak berkelanjutan, alokasi sumber daya untuk kepatuhan, dan pemahaman mendalam tentang implikasi pajak dalam persaingan global. Baik, materi telah kami sampaikan. Untuk kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.